Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Se dari Epic Quote. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia terkait dengan hasil perolehan survei pada Pilgub Jabar 2024. Jadi pada Pilgub Jabar 2024 ini kita ketahui bahwa ada 4 pasangan calon yang maju dan telah mendaftar di KPU Provinsi Jawa Barat. Pertama yaitu pasangan Kang Deddy Mulyadi Kang Erwan di pendaftaran pertama, kemudian ada Ahmad Saihu dan Ilham Akbar Habibi di pendaftar kedua, kemudian ada Pak Acep Adang Ruhyat dan Teh Gita untuk pendaftar ketiga, dan kemudian ada Kang JJ dan Kang Ronald pada pendaftar keempat. Jadi pada Pilgub Jabar 2024 ini ada 4 pasangan calon yang masing-masing diusung oleh partai politik pendukung pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, lanjut saja. Ini merupakan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, dengan survei yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sampling sebanyak 1.200 orang, kemudian pada tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,9%. Jadi kita langsung saja ke video pembahasan dari Indikator Politik Indonesia. Kemudian metodologinya, kami melakukan survei di Provinsi Jawa Barat, populasinya yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Mereka inilah yang punya hak pilih untuk Pilkada Jawa Barat nanti. Kemudian penarikan sampel standar kami dengan multi-stage random sampling. Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.200 orang dengan asumsi simple random sampling, maka margin of error ada sekitar atau plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dan sampel dalam survei ini berasal dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang terdistribusi secara proporsional. Wawancaranya dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dipilih atau dilatih. Kemudian ada quality control terhadap hasil wawancara sebesar 20% dari total sampel dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Berikut ini flowchart penarikan sampelnya yang standar dan biasanya kami gunakan dalam setiap survei. Dan ini adalah validasi sampelnya sejauh mana. Oke, jadi untuk profil demografi sampel survei ini kita langsung ke pembahasan untuk hasil survei di Indikator Politik Indonesia. Itu yang menjelaskan misalnya mengapa Golkar awalnya mempertahankan Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat ketimbang menghibahkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Dan saat yang bersamaan itu pula yang menjelaskan mengapa PKS dan Nasdem dalam banyak kasus koalisi dengan Kim, koalisi Indonesia Maju, itu bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo, tetapi di Jawa Barat kedua partai ini memutuskan untuk memajukan calon sendiri melawan koalisi yang didukung penuh oleh Pak Prabowo Gibran di Jawa Barat, yaitu pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Jadi lagi-lagi kepentingan dari masing-masing partai yang menjelaskan mengapa konstelasi yang kita temui terutama pasca pendaftaran itu mengerucut ke 4 calon, termasuk termasuk adalah ini nama seperti siapa namanya, sebentar, ini nama seperti pasangan dari PKB itu kan muncul sendiri ya. Kalau PD Perjuangan kita bisa memaklumi karena PD Perjuangan dari awal memutuskan untuk tidak berada dalam barisan Kim, tapi PKB pun memunculkan pasangan sendiri di luar dari pasangan yang secara resmi diusung oleh kekuatan utama pendukung Kim. Nah, ini kita lihat simulasinya. Jadi Bapak sekalian bisa cek di sini. Ini adalah simulasi elektabilitas berdasarkan top of mind. Jadi kita punya banyak simulasi untuk mengukur sejauh mana responden bisa memberikan secara spontan atau tidak nama yang akan mereka coblos dalam pilgub mendatang.
Nah, dalam simulasi top of mind ini kita tidak memberikan pilihan jawaban siapapun. Jadi pada top of mind itu pertanyaan spontan yang ditanyakan kepada sampel, kepada responden yang tanpa menyebutkan opsi pilihan nama-nama. Jadi kalau orang ditanya maka otomatis menjawabnya itu. Langsung silahkan responden secara top of mind menjawab kalau misalnya mereka punya preferensi pada nama calon gubernur tertentu. Dedi 77,3%, Ahmad Sayhu 10,8%, Acep Adang Rohiat, ini calon dari PKB 2,2%, JJ Wiradinata 2,1%. Yang tidak tahu tidak jawab 7,7%. Jadi memang tidak terlalu kompetitif ya sejauh ini ya. Dan tentu mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa Ahmad Sayhu baru sekitar 10,8%? Nah, nanti saya akan jelaskan. Salah satunya adalah faktor popularitas dia yang masih sangat kurang. Sementara Kang Deddy itu popularitasnya hampir 100% warga Jawa Barat mengenal dan menyukai ya. Oke, jadi hasil survei indikator politik bahwa popularitas Kang Deddy Mulyadi itu hampir 100% masyarakat Jawa Barat kenal dengan Kang Deddy Mulyadi. Artinya tingkat popularitas itu mempengaruhi pada hasil elektabilitas pada pilgub. Nah, untuk survei-survei itu biasanya dilakukan untuk memotret kondisi sebelum pemilihan dilangsungkan. Artinya bisa jadi hasil survei ini merupakan potretan atau unofficial statement atau statement tidak resmi perolehan suara nanti di tanggal 27 November 2024. Jadi ini penting sekali kenapa Kang Deddy Mulyadi memperoleh suara survei terbanyak, karena tingkat popularitasnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Burhanuddin Muhtadi itu hampir 100% warga Jawa Barat kenal Kang Deddy Mulyadi. Ini alasan memilih. Jadi setelah mereka punya preferensi baik itu ke Deddy Mulyadi, baik itu ke Ahmad Sayhu, baik itu ke Pak Acep maupun ke Pak Cece, itu kita tanya alasan memilih nama-nama calon gubernur yang barusan kita tanya. Nah, yang paling dominan menurut warga Jawa Barat yang menjadi responden, ini jumlah respondennya cukup besar ya untuk ukuran provinsi, ada 1.200 responden. Nah, 4 dari 10 orang Jawa Barat itu memilih calon gubernur karena faktor orangnya perhatian sama rakyat. Tetapi ada juga pemilih yang memilih calon yang ada itu karena faktor belum tahu nama yang lain. Ya, jadi yang paling dominan itu pertama seperti tadi Pak Burhanuddin tadi, kalau misalnya ada 10 orang ditanya, maka 4 dari 10 orang itu akan menjawab kenapa memilih calon gubernur. Itu pertama karena perhatian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ternyata 10 dari 10 orang yang ditanya misalnya gitu ya, maka ada sebanyak 1 orang itu menjawab karena nggak tahu nama kandidat gubernur lain. Nah, karena tadi tingkat kedikenalan tidak berimbang ya. Dan karenanya kalau ada yang memilih satu nama ketimbang nama lain, jangan GR dulu. Jangan-jangan karena memang ibarat tinju ya, itu tingkat kedikenalan hanya 1-2 petinju yang awareness-nya tinggi, belum semuanya masuk ke ring tinju, sehingga awareness-nya tidak sama antara satu sama yang lain. Lain kalau misalnya mereka semua sudah masuk dalam ring tinju yang sama, sehingga memunculkan spotlight yang berimbang antara satu dengan yang lain. Nah, ini bisa jadi merupakan kerja-kerja politik dari Kang Deddy Mulyadi selama ini. Jadi meskipun Kang Deddy Mulyadi itu sebagai calon gubernur di 2024, tapi Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan kerja-kerja politik melalui kegiatan Kang Deddy Mulyadi Menyapa Safari Budaya yang datang ke tiap-tiap desa, kemudian kegiatan budaya hiburan warga ke tiap-tiap desa, itu menjadi bagian dari kerja-kerja politik langsung Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa yang perlu digarisbawahi, Kang Deddy Mulyadi itu lebih dekat dengan masyarakat dengan memberikan langsung bantuan, kemudian ngebantu orang lain, kemudian turun pada permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. Itu sebetulnya menjadi
modal-modal politik bagi Kang Deddy Mulyadi yang tidak saja dilakukan pada sebelum Pilgub dimulai. Artinya Kang Deddy Mulyadi, kalau orang ada yang menanya Kang Deddy Mulyadi selama ini yang muncul di medsos itu pencitraan, itu tidak betul, karena memang selama ini Kang Deddy Mulyadi itu terus melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Makanya kemudian tidak salah bila hasil survei menunjukkan Kang Deddy Mulyadi lebih unggul dibanding tiga pasangan calon lain di Pilgub Jabar. Ini bukan berarti lebih dulu start, tapi ya memang Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan banyak kiprah dan memberi manfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, utamanya mereka yang berada di desa-desa, karena basis pemilih Kang Deddy Mulyadi itu merupakan basis masa perdesaan. Tapi kemudian pada era distribusi konten media sosial yang masif seperti hari ini, konten dari mulai YouTube, TikTok, kemudian Facebook, Instagram, itu distribusi konten kegiatan Kang Deddy Mulyadi terdistribusi dengan baik, dan orang lebih banyak mendapatkan simpati, mendapatkan lebih banyak empati kepada Kang Deddy Mulyadi karena kegiatan-kegiatan yang hari ini terus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Artinya kegiatannya menyentuh masyarakat dan lebih realistis dan membantu masyarakat kecil yang ada di pedesaan di Jawa Barat. Nah, so far sampai survei ini dilakukan hingga tanggal 8 September belum terjadi itu. Nah, kemudian coba kita cek orang yang memilih karena alasan-alasan yang terpapar di slide yang ada di layar itu. Kalau kita cross tabulasi, pilihannya kemana? Nah, ini dia nih. Jadi dari 42,6% baseline warga Jabar yang memilih karena faktor perhatian sama rakyat, itu paling didominasi oleh pemilih Deddy Mulyadi. Jadi orang yang memilih karena faktor perhatian sama rakyat itu umumnya memilih Deddy Mulyadi. Nah, itu jadi kekuatan Deddy Mulyadi di sini. Ya, mungkin karena orangnya rajin muter ke seluruh wilayah di Jawa Barat gitu ya. Nanti kita bisa cek itu dalam pertanyaan mengenai sosialisasi, atau mungkin karena lawannya belum memanaskan mesin, karena Kang Deddy ini kan pernah maju ya dalam pilkada sebelumnya, meskipun waktu itu sebagai wakil gubernur ya, bukan sebagai calon gubernur. Tapi setidaknya Kang Deddy sudah punya jejak elektoral yang cukup panjang. Sebelumnya pernah menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian maju sebagai calon anggota legislatif terpilih ya dari Partai Golkar, maupun kemudian ke Partai Gerindra, partainya hari ini ya, maupun pernah menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2000, mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Ronald Surapraja di Mulyadi. Nah, ini 4 pasangan ya yang paling mendekati simulasi nanti dalam kertas suara. Jadi Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan ya kurang lebih sekitar 77,81% ya. Ahmad Sayhu Ilham Habibie 10,98%, hampir 11%. Jadi nama yang lain Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan. Kang Deddy Mulyadi ini berasal dari Subang, artinya wilayah Jabar Utara. Kemudian Kang Erwan ini dari Sumedang, dari Jabar Priangan, maka memperoleh hasil sebanyak 77,81%. Kemudian Ahmad Sayhu dan Ilham Akbar Habibie yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai PKS ini memperoleh 10,98%. Kemudian pasangan Acep Adang Ruhyat dan Gita Dewi Natarina ini 2,24%, dan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja ini 2,24%. Pasangan Kang Deddy Mulyadi ini dan Kang Erwan Setiawan ini diusung oleh Partai KIM, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PAN, kemudian partai non-parlemen lainnya. Sementara Ahmad Sayhu diusung oleh Partai PKS dan Partai Nasdem. Acep Adang Ruhyat dan Gita Lis ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian
JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masing-masing figur pasangan calon ini memiliki background masing-masing. Kang Deddy Mulyadi merupakan politisi Gerindra, mantan Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian Kang Herman Setiawan, mantan Kepala Daerah di Sumedang, kemudian Ahmad Syaihu, Presiden PKS hari ini, kemudian Ilham Akbar Habibi, merupakan anak dari mantan Presiden RI, kemudian Pak Acep Adang Ruhyat ini merupakan anak dari pendiri pondok pesantren di Tasikmalaya, kemudian Gitalis merupakan artis dangdut, kemudian JJ Wiradinata mantan Bupati Pangandaran, kemudian Ronald Surapraja merupakan artis tahun 2000-an yang kalau kenal. Lain berimbang antara Acep Dadang Ruhyat, Gitalis Dwi Natarina, dan JJ dan Ronald Surapraja 2,24. Mungkin nanti daripada saya diprotes ya, itu kenapa angkanya sama tetapi Acep berada di nomor 3. Itu kalau Anda klik itu 2,24 berikutnya, angka berikutnya itu lebih tinggi sedikit buat Acep dan Gitalis ketimbang Pak JJ dan Pak Ronald. Tapi seperti yang ditegaskan oleh Mbak Rizka di depan tadi, ada margin of error ya, dengan jumlah sampel 1200 itu margin of errornya kurang lebih sekitar berapa, 2,9% ya. Artinya perbedaan antara Pak Acep dengan Pak JJ itu sama sekali tidak signifikan secara statistik. Jadi nggak penting tuh ya, apa nomor 3 atau nomor 4 ya. Pembahasan berikutnya. Ya. Mungkin lembaga lain ada yang Prabowo sendiri, yang kedua adalah basis Jokowi. 2018 saat itu pasangan Sudrajat Saihu mendapatkan momentum setelah kampanye Nah, jadi kali ini kita mendengarkan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi terkait dengan sejarah di Pilgub Jabar 2024. Jadi Pilgub Jabar itu kecenderungannya itu pilgub yang 2 kali dimenangkan oleh PKS, kemudian terakhir 2018 oleh Ridwan Kamil yang diusung oleh Pak Prabowo. Calon yang diusung beda dengan Pak Syaihu dengan Pak Ilham yang sekarang ya, 2024. 2018 saat itu pasangan Sudrajat Saihu mendapatkan momentum setelah kampanye 2019 ganti presiden. Di saat ya, Pak Jokowi dianggap mendukung Ridwan Kamil, bukan Sudrajat. Sudrajat Saihu adalah pasangan yang didukung penuh oleh Prabowo Subianto. Nah, itu tidak terjadi sekarang. Yang terjadi, Deddy Mulyadi sendiri adalah petinggi Partai Gerindra gitu ya. Saat yang sama mendapatkan dukungan dari 2 basis sekaligus, basis Prabowo sendiri, yang kedua adalah basis Jokowi. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi itu pertama selain beliau bagus di akar rumput, artinya kerja-kerja politiknya sangat baik. Ini dibuktikan dengan hasil survei, yaitu mencapai 77,81%. Pada saat yang sama juga, Kang Deddy Mulyadi merupakan petinggi Partai Gerindra, yaitu partai pemenang hari ini pada pemilu presiden. Dan tidak cuma itu, Kang Deddy Mulyadi juga mendapat dukungan dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi hari ini. Tapi yang lebih penting, ini Kang Deddy Mulyadi mendapatkan dukungan penuh dari Pak Prabowo. Kalau sahabat-sahabat bisa lihat di video-video sebelumnya, saya ini menyampaikan di video sebelumnya itu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Jawa Barat yang sudah memenangkan Pak Prabowo sebanyak 3 kali atau hat-trick Pak Prabowo di Jawa Barat. Maka timbal balik dari hat-trick kemenangan Pak Prabowo di Jawa Barat itu harus dibalas dengan program-program yang langsung dari Presiden ke Provinsi Jawa Barat. Maka tidak salah bila Pak Prabowo mempercayakan Kang Deddy Mulyadi untuk melanjutkan
memimpin Gubernur Jawa Barat agar program yang disampaikan oleh pemerintah pusat hingga ke provinsi dan ke tingkat kabupaten kota ini selaras dengan yang disampaikan oleh Presiden nantinya. Nah itu yang pertama. Nanti kita bisa cek datanya apakah membuktikan itu atau tidak. Kita punya pertanyaan itu ya. Jadi misalnya pilihan 2024 ya, mereka yang memilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin memilih siapa nih dari 4 pasangan ini. Nah yang kedua itu terkait dengan, ini lagi-lagi teori nih, bisa salah bisa tidak.